Akhir-akhir ini media sosial kita dipenuhi dengan warna hijau dan pink. Profile berubah jadi efek pink dan hijau. Gak cuma sampai situ, narasi reset sistem terus digaungkan. Sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, kita sering kali menggunakan warna-warna sebagai bentuk perlawanan, seperti warna hitam, dan dulunya kita pakai biru tua sebagai tanda perlawanan. Sekarang, warna baru hadir sebagai pengingat. Yap, apalagi kalau bukan brave pink. Tentu, warna pink ini bukan cuma buat sekedar gaya-gayaan di sosial media, bukan cuma buat cantik-cantikan di Instagram, dan bukan buat estetika semata. Ini adalah bentuk perlawanan seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang berdiri di garis terdepan ketika unjuk rasa. Gue tahu teman-teman semua pasti nonton atau bahkan live tayangan dari Rakyat Bersuara. Di situ ada Bang Ferry. Gue nggak mau bahas teori konspirasi. Gue nggak mau bahas siapa dalang di balik ini semua. Dan gue nggak mau bahas soal mereka juga. Tapi ada satu hal yang gue notice dari Pak Pangi, yaitu cerita Siti Manggopo. Saya ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, Sumatera Barat, Siti Manggopo. Yup, Siti Manggopo ini adalah brave pink pada masanya. Ia bukan dari orang kaya, satu-satunya anak perempuan dari keluarganya, anak bungsu, tidak sekolah formal, kesehariannya dihabiskan di Suro, ikut silat atau silatnya orang Minangkabau. Dan yang paling bikin merinding adalah dia ngelawan bukan cuma pakai suara, dia turun tangan langsung, angkat pedang. Lalu pertanyaannya, kenapa gue akhirnya menceritakan ini? Kenapa cerita ini begitu menarik? Ya tidak lain dan tidak bukan karena perlawanannya terhadap kebijakan blasting. Apa sih kebijakan blasting ini? Kebijakan blasting ini adalah kebijakan yang diterapkan oleh Belanda di masyarakat Minangkabau pada saat itu. Blasting ini yaitu pajak uang yang biasanya diambil dari hasil bumi rakyat Minangkabau pada saat itu. Nah, rakyat Minangkabau ngerasa ini tuh tanah kami tuh kepunyaan komunal atau sudah menerapkan pasal 33 UPA pada masanya, sehingga perlawanan demi perlawanan dilangsungkan. Dan pada puncaknya yaitu 1908, pada waktu itu Siti Manggopo turun tangan langsung membawa pasukan 17 masuk ke markas. Pedang ya? Pedang ini dilarang ikut berperang, berarti mati. Jadi masuk, lihatnya perempuan masuk. Perempuan ini langsung dia berputar-putar dalam markasnya. Dilihatnya di mana lampu tergantung, petromat tergantung. Dapat posisi dia. Sudah. Waktu Belanda itu masih duduk-duduk juga, baru belum dia berdiri semua dicabutnya pedangnya, ya Siti langsung dipancungnya. Sehingga pasukan 17 ini datang ke markas Belanda, melihat Siti Manggopo melihat Belanda masih bersendagurau, akhirnya dia memutuskan untuk turun sendiri, mengangkat pedangnya dan memotong lampu petromax, sehingga markas Belanda pada waktu itu gelap gulita. Akhirnya 16 pasukan lainnya datang ke markas Belanda dan menghabisi sekitar 50 orang lebih tentara Belanda. Tapi sangat disayangkan ternyata masih ada 2 tentara Belanda yang berhasil kabur dan memberitahukan kepada tentara Belanda lainnya yang ada di Paleman dan Bukit Tinggi bahwa terdapat penyerangan di Manggopo. Keesokan harinya, tentara Belanda berbondong-bondong datang untuk mengacaukan rakyat Manggopo pada saat itu. Dan disinilah letak sedihnya dan terharunya gua. Siti Manggopo yang mengetahui bahwa rakyatnya dikacaukan oleh Belanda, akhirnya Siti Manggopo memutuskan untuk keluar dari pengasingannya, keluar dari persembunyiannya, dan menyerahkan diri kepada tentara Belanda. Sedangkan di suatu negara ada seorang menteri yang jelas-jelas menggunakan pajak, mengotak-atik pajak begitu dahsyatnya. Pajak kemudian digunakan untuk mensejahterakan sesama golongannya, tidak merepresentasikan rakyat miskinnya, simbol kebijakan amburadul dan segala titik bengek fiskalnya. Dan ya, atas semua kerugian dan kericuan hari ini, tidak sedikit pun ada rasa malu dan mau untuk mengundurkan diri. Padahal kalau berbicara Siti Manggopo, asalkan dia diam dalam persembunyiannya, saya kira masyarakat pada saat itu akan tetap membiarkan diri mereka mati agar Siti Manggopo tetap hidup dan perjuangan perlawanan mereka akan terus dilanjutkan. Sedangkan Sri Mulyani, apakah teman-teman rela mati? Apakah teman-teman rela berkorban untuk Sri Mulyani? Sepertinya tidak. Entahlah, gue tahu beliau orang pintar, gue tahu beliau adalah dosen di kampus tercinta ini, tapi rasa-rasanya politik dan kekuasaan mengubah apa yang dulunya saya idolakan, sekarang sepertinya tidak lagi. Dan ya, lagi-lagi politik dan kekuasaan mengubah semuanya. Wallahu a'lam bishawab.